dijelaskan para ulama dalam kitab-kitab fikih mengenai hal ini. Di antara penjelasan tentang salat berjamaah yang pertama adalah tentang masalah keutamaan dari salat berjamaah. Keutamaan dari salat berjamaah. Atau sebelumnya perlu kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan salat jamaah. Jadi maksud dengan salat berjamaah adalah fi'l salat fi jama'atin, melaksanakan salat dengan berjamaah. Itu minimal 2 orang yang di dalamnya terdapat imam dan makmum. Maka salat yang dilakukan bersama antara 2 orang dan lebih, maka itu dinamakan dengan salat berjamaah. Untuk salat berjamaah ini terdapat keutamaan secara umum, dan khususnya adalah salat wajib bagi laki-laki dengan permasalahan hukum yang akan kita jelaskan nanti. Di antara keutamaan dari salat berjamaah yang pertama, salat berjamaah syairah 'azimah min syairil Islam. Salat berjamaah adalah di antara syiar agama Islam yang besar. Ini syiar yang menunjukkan identitas keislaman dari suatu tempat, suatu wilayah, dari penduduk suatu negeri atau suatu kampung. Ya. Rasulullah SAW sendiri tidak menyerang suatu tempat kecuali sampai mendengar terlebih dahulu azan yang dikumandangkan, yang berarti ada salat berjamaah yang akan ditegakkan di sana. Maka syiar besar dari suatu tempat yang menunjukkan tempat tersebut adalah tempat yang dihuni atau dilaksanakan syiar Islam yang besar, diantaranya adalah salat berjamaah. Dia adalah syiar di antara syiar-syiar Islam yang besar. Kemudian di antara keutamaannya lagi dari salat berjamaah, beberapa hadis yang menjelaskan tentang pelipat gandaan dan ketinggian nilai salat yang dilakukan berjamaah. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jamaah afdalu salatal fardh bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih mengungguli salat sendiri sebanyak 27 derajat. Dalam riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 salatan. Fa idza shallaha fi falatin fa atamma ruku'ahu wa sujudahu balagat 50 salatan." Salat berjamaah setara dengan 25 salat. Dan kalau dia salat dilaksanakan di tempat padang yang kosong, ya, dan dia sempurnakan rukuk dan sujudnya, maka itu bisa sampai dilipat gandakan 50 salat. Ya. Hadis ini dihasankan oleh para ulama. Dalam riwayat lain
dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a lis-shalah fa asbagha al-wudu, thumma masya ila salatil maktubah fa shallaha ma'an nas aw ma'al jama'ah aw fil masjid ghufira lahu ghafarallahu lahu dzunubah." Siapa yang melaksanakan wudu untuk salat dan menyempurnakannya, kemudian berjalan menuju masjid untuk melaksanakan salat wajib berjamaah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau orang tersebut wudhu dari rumah mendatangi masjid, maka setiap langkahnya akan menghapuskan satu kesalahan dan menaikkan satu derajat. Kemudian malaikat senantiasa berselawat kepada orang tersebut selama orang itu terus menetap di tempat sholatnya. Malaikat mendoakan orang itu, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, limpahkan salawatmu kepada orang tersebut, rahmati dia. Dan kata Nabi SAW, wala yazalu ahadukum fi sholatin man qadara sholat. Salah seorang di antara kalian terus dinilai melaksanakan sholat selama dia ada di tempat sholat untuk menunggu sholat berikutnya. Ya. Ini keutamaan sholat berjamaah. Orang datang ke masjid untuk sholat berjamaah dihitung dimulai dari perjalanannya dari rumah. Bahkan ketika dia sudah selesai sholat berjamaah dan tetap di tempat sholatnya untuk menunggu sholat berikutnya, malaikat terus berdoakan kepada dirinya, berselawat kepada orang tersebut, ya, mendoakan agar Allah merahmatinya. Nabi yang mulia SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Law ya'lamun nas ma fil nida' wa safil awal, thumma lam yajidu illa an yastahidu alaihi lastahamu, wa law ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilaihi, wa law ya'lamuna ma fil atama wa subh la tawhuma walau habwan." Kalau manusia itu tahu keutamaan mengumandangkan adzan dan berada di shaf pertama, dan mereka tidak memiliki pilihan kecuali saling mengundi siapa yang berhak di shaf pertama dan siapa yang berhak azan, maka tentu pasti mereka akan melakukan hal tersebut. Dan barang siapa yang mengetahui keutamaan bersegera mendatangi sholat, tentu mereka akan berlomba-lomba untuk segera mendatangi sholat. Dan kalau saja manusia tahu keutamaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah, tentu mereka akan mendatangi sholat isya dan subuh berjamaah walaupun harus merangkak dari rumahnya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara keutamaan sholat berjamaah. Dan juga Nabi yang mulia SAW bersabda, "Man sholal isya fi jama'atin fakannama qam nisfal lail." Siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia dihitung seperti sholat setengah malam. Jadi malam dibagi dua, maka setengah malam itu seperti dia sholat terus setengah malam itu, yang sholat isya berjamaah. Wa man sholal subha fi jama'atin fakannama sholal lail kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dihitung seperti sholat semalam suntuk. Ya. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang malam qadar, mereka menjelaskan di antara yang kita kurang memperhatikan di malam qadar itu, yaitu sholat maghrib berjamaah. Padahal malam qadar berlangsung dari mulai maghrib. Maka jangan sampai luput ketika kita harapkan malam itu malam qadar, sholat maghribnya berjamaah, sholat isya'nya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Ya. Karena di antara amalan yang penting untuk kita perhatikan di malam qadar, yang pertama tentu yang wajib sebelum yang sunnah. Sebelum kita memperhatikan sholat qiyamul lail, tarawih kita, perhatikan dulu yang wajib.
sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ya. Yang tentunya lebih utama untuk kita antusias dan sungguh-sungguh mengisi malam qadar tersebut dengan menunaikan yang Allah wajibkan. Ya. Apalagi terdapat keutamaan seperti ini. Sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam. Sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Ya. Sampai-sampai para ulama mengatakan tentang sholat jamaah dan pentingnya sholat berjamaah. Sholatul jamaah ma'na ad-din wa syiarul Islam hatta law tarakaha ahlul Misr qutilu wa al-harra jubiru 'alaiha wa ukrihu. Sholat berjamaah itu sangat penting dalam agama ini, yang menjadi syiar besar dari agama kita Islam. Sehingga kalau ada suatu penduduk negeri sepakat meninggalkan sholat berjamaah, negeri itu harus diperangi. Kalau ada suatu penduduk wilayah tidak mau meninggalkan sholat berjamaah, mereka dipaksa untuk melaksanakannya di tengah-tengah mereka. Sampai sedemikian rupa tentang sholat berjamaah ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali ditegakkan di suatu masyarakat Islam. Ya. Tentu yang dimaksud di sini utamanya adalah sholat wajib berjamaah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya tentang hukum sholat berjamaah. Berselisih para ulama tentang kewajiban sholat berjamaah ini untuk para laki-laki. Tapi mereka nampak sepakat bahwasanya sholat berjamaah dari sholat 5 waktu tidak menjadi suatu kewajiban bagi para wanita. Walaupun kalau mereka mau melaksanakannya berjamaah di masjid, maka tidak boleh dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "La tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian larang para wanita untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau mereka ingin sholat berjamaah di masjid, jangan dilarang-larang. Tapi kata Nabi SAW, rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya. Maka khusus bagi para wanita tidak menjadi suatu kewajiban mereka untuk sholat berjamaah. Kalau mereka mau melaksanakannya, maka mereka tidak akan luput dari keutamaan. Ini keutamaan seperti yang didapatkan laki-laki kalau sholat berjamaah, mereka pun akan mendapatkan. Tapi kalau ditanya mana lebih baik, ya lebih baik mereka di rumah. Karena keutamaan sesuatu belum tentu langsung menunjukkan itu lebih utama dari yang lainnya. Memang tidak ada keutamaan tersendiri wanita sholat di rumah. Tapi bagi wanita lebih baik sholat di rumah, walaupun keterangan tentang keutamaan sholat berjamaah sangat banyak. Tapi ini adalah untuk laki-laki. Ya. Kebaikan sesuatu atas yang lainnya dapat kita pastikan kalau terdapat keterangan jelas dari syariat. Terkadang yang banyak belum tentu menunjukkan kualitas yang lebih baik dari yang sedikit. Ya. Sholat berjamaah pahalanya banyak jelas, tapi ternyata wanita tetap lebih baik di rumah mereka. Sehingga perhitungan tentang keutamaan satu amal dari yang lainnya bukan hanya dari sisi banyaknya pahala, tapi dari sisi apa yang diinginkan oleh syariat dari ketepatan amal itu untuk dilaksanakan. Ya. Jadi wanita sepakat para ulama tidak wajib untuk sholat berjamaah ke masjid dari sholat 5 waktu mereka. Untuk laki-laki, para ulama berselisih apakah wajib atau tidaknya.
Ya. Sebagian para ulama menyatakan kewajiban secara ain, ini fardu ain bagi setiap laki-laki yang mendengar azan dan tidak ada udzur untuk mendatangi sholat berjamaah, maka wajib fardu ain bagi setiap pribadi laki-laki yang mendengar seruan azan dan tidak ada udzur untuk mendatangi sholat berjamaah, maka wajib sholat berjamaah bagi orang yang seperti itu. Hanya saja para ulama berselisih, kewajiban ini mempengaruhi keabsahan atau tidak. Sebagian menyatakan mempengaruhi keabsahan, sehingga kalau ada laki-laki sholat tidak berjamaah tanpa udzur dan dia mendengar azan, sholatnya tidak sah ketika dia sholat di rumah. Sebagian lagi para ulama mengatakan sholatnya sah tapi dia memikul dosa. Jadi yang mengatakan wajib sholat berjamaah bagi setiap pribadi laki-laki berselisih, itu terkait keabsahan atau tidak. Ada yang mengatakan terkait keabsahan, sehingga yang sholat sendiri padahal tidak ada udzur dan mendengar azan, sholatnya nggak sah di rumah. Sebagian lagi mengatakan sholatnya sah tapi ma'al ithim, tapi dia memikul dosa penyelisihan dan pelanggaran tidak memenuhi seruan atau panggilan dari sholat berjamaah ini. Ya. Dan ini nampak yang lebih kuat dari pendapat ulama yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah secara fardu ain. Banyak dalil yang dijadikan alasan dasar untuk itu. Kita tidak sebutkan semuanya, tapi kita sebutkan beberapa saja. Di antaranya adalah hadis tentang seorang yang buta datang kepada Rasulullah SAW. Laki-laki buta ini datang kepada Nabi SAW menjelaskan keadaan dirinya yang kalau ada berkumandang terkadang gak ada yang mengantarnya ke masjid. Dia bertanya, apakah boleh saya untuk tidak mendatangi masjid atau tidak salat berjamaah? Maka Nabi yang mulia alaihissalam tidak langsung menjawabnya. Ketika orang ini berpaling dan hendak pergi, Nabi SAW panggil kembali dan barulah beliau jawab, hal tasma'un nidah bisalah, kamu dengar suara azan enggak? Si buta ini mengatakan, "Na'am, dengar." Maka kata Nabi SAW, "Ajib." Ya udah, kalau kamu dengar azan maka datang. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, Nasai dan yang lainnya. Hadis ini memberikan kesimpulan buat kita bagaimana orang yang buta ini selama masih mendengar azan tetap disuruh mendatangi sholat berjamaah padahal dia buta. Maka bagaimanakah dengan orang yang gak buta, gak ada yang mengkhawatirkan dia di tengah jalan datang ke masjid, gak ada bahaya yang berarti untuk bisa datang ke masjid, peluangan waktu juga yang ada pada dirinya, terus dia sengaja-sengaja tidak datang untuk sholat berjamaah ketika azan berkumandang, maka ini suatu yang besar dari sikap meremehkan sholat itu sendiri. Yang buta saja disuruh datang, padahal gak ada yang ngantar selama dia mendengarkan azan. Karena tentunya pada zaman Nabi SAW terutama, yang sholat itu masih sedikit, ya, yang terpusat terutama di Masjid Nabawi pelaksanaan sholat berjamaah itu. Ketika azan dikumandangkan, orang akan berbondong ke masjid, dan si buta ini walaupun awalnya tidak ada yang mengantar, tapi pasti di tengah jalan dia akan menemui saudara-saudara yang lainnya yang
bisa dan akan peduli untuk mengantarkannya sampai masjid. Makanya Nabi SAW mengatakan, dengar azan nggak dengar, datang. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, pendapat para ulama yang pertama. Dia mengatakan dia fardhu salat berjamaah bagi laki-laki yang sudah balik tentunya, dan tapi mereka berselisih apakah ini terkait dengan keabsahan atau tidak. Yang mengatakan terkait keabsahan, maka yang tidak ada uzur tapi dia sholat berjamaah tidak mendatangi adzan, sholatnya tidak sah. Sendirian di rumah tidak sah. Sebagian lagi mengatakan sholatnya sah tapi dia memikul dosa, dan ini lebih kuat dari pendapat ulama yang mengatakan wajibnya itu. Dia wajib tapi tidak terkait dengan keabsahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.